Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu dimanapun anak-anak berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiada henti, tiada jemu, tiada bosan-bosan ya. Kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa belajar, kita masih diberikan kehidupan ya, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus menambah ilmu pengetahuan dan memperbaiki diri kita masing-masing. Baik anak-anak ibu, untuk pelajaran prakarya kita hari ini masih pada peta materi kerajinan dan masih juga di bab 1 ya, tentang wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, tapi hari ini kita masuk ke bagian subbab yang kedua, yaitu perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang karakteristik ya, atau sifat-sifat seorang wirausahawan, maka pada kesempatan kali ini kita belajar perencanaan, bagaimana membuat suatu rencana usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Baik, sebagaimana kita ketahui, budaya tradisional kita sangat banyak ya. Nah, dari budaya tradisional itu kita bisa mengambil banyak sekali sumber inspirasi. Nah, Indonesia sangat kaya dengan budaya tradisional. Kita ketahui begitu banyak ya. Nah, dari 33 provinsi yang ada, satu provinsi saja sudah menyimpan beragam suku, beragam adat istiadat, beragam jenis pakaian adat dan tradisi yang lainnya. Nah, jadi begitu kayanya Indonesia akan budaya tradisional. Nah, diketahui sebanyak lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia. Banyak sekali ya kan? Nah, dari 300 kelompok etnik itu terdapat 1340 suku bangsa, yaitu itu adalah jumlah suku bangsa terbanyak di Asia Tenggara. Begitu kayanya Indonesia akan tradisional ya, budaya tradisional. Nah, Indonesia memiliki keragaman budaya tradisional atau potensi yang luar biasa untuk menjadi sumber inspirasi. Sumber inspirasi apa? Dalam hal ini adalah sumber inspirasi dalam membuat suatu kerajinan. Nah, baik, sebelum kita bahas lebih lanjut kerajinan apa yang bisa kita buat, kita bahas dulu apa itu budaya tradisional sebagai sumber inspirasi. Ingat ya, yang kita bahas di sini nanti adalah yang budaya non-benda. Baik, budaya tradisi sendiri itu terbagi dua. Yang pertama ada namanya artefak atau objek budaya. Objek berarti merupakan suatu benda ya kan. Nah, yang kedua namanya budaya non-benda. Nah, non-benda ini jenisnya apa saja? Nah, baik, yang pertama artefak. Artefak atau objek budaya yang bersifat benda. Nah, contohnya adalah pakaian daerah, wadah tradisional, senjata-senjata, ataupun rumah adat. Dia berbentuk objek benda, ya kan? Nah, kalau non-benda berarti contohnya misalnya adalah pantun atau cerita-cerita rakyat. Nah, kemudian tari-tari daerah atau upacara-upacara adat. Nah, budaya tradisional yang non-benda nanti inilah yang mau kita jadikan suatu kerajinan, gitu ya. Nah, baik. Budaya tradisional sebagai sumber inspirasi, kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, produk budaya tradisional non-benda maupun artefak yang berupa benda itu tidak dipisah-pisahkan. Justru suatu kerajinan dari budaya tradisional itu bisa saling melengkapi menjadi satu kesatuan, menjadi objek ya, atau menjadi kerajinan tangan yang luar biasa gitu ya. Nah, misalnya sebuah tarian tradisional bisa membawakan cerita tradisional,
dengan menggunakan pakaian tradisional dan ditarikan pada sebuah upacara ritual tradisional. Jadi biasanya sebuah cerita-cerita rakyat atau kita sebut dengan cerita tradisional di sini adalah itu pasti suatu cerita yang punya kisah, ya kan, namanya pun cerita berarti punya kisah. Nah, kisah itu biasanya juga akan dibuat dalam bentuk tarian. Nah, jadi tari-tari tradisional itu biasanya punya cerita tersendiri dia. Nah, jadi dalam tarian itu pasti digunakan pakaian adat. Nah, itu ya, pakaian adat. Nah, terus dibuat pula tarian tadi ditampilkan dalam upacara adat. Nah, itu ya, jadi baik dia budaya tradisi yang bersifat benda maupun non benda itu tadi saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perhatikan contoh budaya tradisional berikut ini ya. Nah, ada tarian, ada simbol, ada pakaian, musik, dan alat musik dapat menjadi sumber inspirasi dari pembuatan kerajinan. Ingat ya, di sini yang mau kita buat adalah kerajinannya, nak, ya kan? Nah, jadi tarian, simbol, dan alat musik dan musik itu merupakan produk budaya non benda, sedangkan pakaian, perlengkapan tari, dan alat musiknya merupakan benda atau objek budaya, gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada gambar burung enggang. Burung enggang di Papua ini ternyata dia punya kisah tersendiri ya menurut keyakinan orang Papua. Kemudian dia dibuat dalam bentuk tarian tradisional. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada contohnya kebiasaan gitu ya. Kebiasaan atau tradisi membajak sawah. Kemudian dibuat dalam bentuk lukisan. Nah, itu ya. Jadi bentuknya lukisan. Kemudian ada di sini kita sebutlah ini gantungan kulkas ya. Apa? Mainan kulkas atau gantungan kunci. Bisa dibuat gantungan kunci atau mainan kulkas tadi dari inspirasi misalnya bentuk tarian atau bentuk pakaian adat gitu ya, tapi dalam bentuk kerajinan dia dibuat. Nah, misalnya begitu. Nah, jadi setiap jenis budaya tradisi baik non benda ataupun artefak dapat menjadi sumber inspirasi untuk dikembangkan menjadi produk kerajinan. Nah, hingga saat ini tercatat 4.156 warisan budaya non-benda yang terdapat di seluruh Indonesia. Suku bangsanya tadi banyak, ya kan, terbanyak di Asia Tenggara, maka warisan budayanya juga pasti sangat banyak, ya kan. Nah, setiap daerah dapat mengembangkan kerajinan khas daerah yang mengambil inspirasi dari budaya daerahnya masing-masing. Kekayaan budaya tradisi Indonesia adalah kearifan lokal yang dapat menjadi sumber inspirasi yang tidak ada habisnya. Ya, jadi begitu banyak ya. Kita lihat saja lukisan itu dalam satu daerah, lukisan bisa dibuat dari inspirasi daerah sekitar, ya kan, dalam bentuk lukisan, dalam bentuk misalnya mainan-mainan pernak-pernik aksesoris rumah tangga itu banyak ya kita temui. Bisa dalam bentuk bingkai-bingkai foto atau hiasan-hiasan dinding, ya kan. Nah, banyak sekali. Di sini ada contoh bagaimana ragam budaya non benda tadi bisa menjadi sumber inspirasi, ya kan. Nah, contohnya di sini cerita rakyat ada judulnya Maling Kundang. Nah, Anda tahu kan cerita Maling Kundang atau cerita rakyat Sang Kuryang misalnya begitu, atau dulu-dulu cerita Si Mardan. Nah, jadi cerita-cerita rakyat itu pasti punya cerita tersendiri, kisahnya apa gitu ya. Kemudian contoh yang lain selain cerita rakyat ada tari-tarian,
ada tarian, kalau di sini contohnya tari piring gitu ya. Kalau di Bali ada namanya tari kecak gitu ya, atau kalau di kita tari serampang 12. Nah, tari-tarian itu pasti punya cerita tersendiri gitu ya, ada makna tersirat di dalam tarian itu. Nah, penjelasannya diberikan penjelasan. Jadi kalau cerita rakyat tadi, penjelasan yang paling kondang tadi menceritakan tentang apa gitu ya, kisahnya apa. Tarian juga begitu, tarian tadi menceritakan apa, tentang apa dia, dan lain-lainnya. Kemudian bagian dari sebab yang kedua ini adalah sumber daya, material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Jadi di sini kita sudah mulai memikirkan bagaimana tekniknya, apa materialnya, dan sumber daya apa dari inspirasi budaya non-benda yang ada pada lingkungan sekitar kita. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya kegiatan wirausaha itu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia. Jadi SDM-nya yang membuat kerajinan itu memang harus ada dulu, ya kan? Kemudian materialnya. Material ini berarti bahan-bahannya. Kemudian peralatannya. Untuk membuat kerajinan tadi, alatnya yang dibutuhkan apa aja ya? Kemudian cara kerjanya, bagaimana membuatnya, prosedurnya, agar terbentuk kerajinan yang memiliki nilai jual yang tinggi gitu ya. Kemudian pemasarannya bagaimana, dan yang paling penting adalah pendanaan dalam pembuat kerajinan tersebut. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan 6M, yaitu man, manusia pembuatnya, money atau uang untuk pendanaannya, material atau bahannya, machine atau peralatannya atau mesinnya, method itu caranya, ya kan, prosedurnya, dan market atau cara pemasarannya. Cara kita menjual produknya bagaimana, gitu ya. Kemudian, wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku atau material dari lingkungan sekitar kita. Jadi kita lihat di lingkungan sekitar kita ini materialnya apa yang dominan ya. Misalnya kalau untuk daerah pesisir pantai, di pesisir pantai itu material yang paling banyak adalah misalnya hasil laut, ya kan? Hasil laut. Kalau ikan jarang kita buat untuk kerajinan karena dia untuk dikonsumsi, tapi benda yang lain apa? Misalnya kulit kerang. Kulit kerang kalau daerah pantai itu banyak sekali dibuat kerajinan. Bisa dibuat hiasan dinding, bisa dibuat bingkai-bingkai, bisa dirangkai-rangkai menjadi gantungan pintu, ya kan? Itu misalnya material atau bahan baku yang ada pada lingkungan sekitar. Kemudian keterampilan produksi, yaitu tergantung pada orang pembuatnya dan peralatannya, dan budaya lokal yang ada di daerah setempat. Jadi wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya akan menawarkan karya-karya kerajinan yang inovatif kepada pasar sasaran atau market dari produk kerajinan ini adalah ini titik di sini ya. Jadi pasar-pasaran atau market dari produk kerajinan ini adalah orang-orang yang menghargai dan mencintai kebudayaan tradisional. Biasanya yang tertarik dengan kerajinan tangan budaya tradisi itu memang orang-orang yang suka ya, atau mencintai budayanya. Nah, kemampuan mengatur keuangan dalam kegiatan usaha akan menjamin keberlangsungan dan pengembangan usaha. Jadi memang benar ya, bagaimana seorang pengrajin itu atau seorang wirausahawan itu, dalam hal ini wirausaha ya, bisa membuat perencanaan pendanaan, kemudian kalau dipasarkan berapa biaya operasionalnya, sehingga berapa kira-kira laba yang akan dihasilkan, gitu ya. Untuk apa? Untuk menjamin kerajinan ini bisa diputar ulang modalnya sehingga
usaha ini terus berlanjut. Bahkan dengan kreasi-kreasi yang inovatif bisa semakin berkembang. Kita lihat banyak sekali kerajinan tangan yang mendunia ya. Misalnya kalau untuk Indonesia yang paling populer itu adalah batik ya. Jadi batik kita yang dari Jawa Tengah itu sudah mendunia sampai ke pasar internasional. Nah ini contoh contoh material alam. Jadi tadi gue bilang ada kerang, di sini sudah ada ya kerang. Kemudian di sini ada kulit jagung. Kulit jagung ini kalau kita buat kerajinan bisa juga ya, karena kulit jagung ini punya serat-serat yang cantik dia ya. Nah, lurus-lurus dan daunnya juga tidak mudah koyak gitu ya. Jadi dia seratnya kuat. Kemudian misalnya di sini ada kayu. Jadi daerah-daerah yang kaya akan kayu biasanya akan membuat pahat-pahat, patung-patung atau kerajinan tangan yang lainnya ya yang berasal dari kayu. Apakah kursi, apakah tadi Ibu bilang misalnya hiasan dinding gitu ya, banyak. Apakah peralatan rumah tangga dari kayu. Kita lihat batok saja, batok kelapa itu bisa dibuat menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual yang tinggi, ya kan? Nah, di sini contohnya identifikasi ragam material dan teknik produksi di lingkungan sekitar. Contohnya di sini adalah pelepah pisang. Ini contoh ya. Daerah yang punya atau kaya akan pohon pisang bisa memanfaatkan pelepah pisang untuk kerajinan tangan. Bagaimana tekniknya? Dia dipilin, kemudian pewarnaan dan anyaman. Jadi pelepah pisang tadi bisa dianyam ya kan, diwarnai dan dipilin. Dipilin maksudnya di apa Ibu? Dibentuk-bentuk gitu ya, dirangkai. Nah, ini ada contoh bentuk dari pelepah pisang. Jadi pelepah pisang itu kalau kita keringkat juga kelihatan ya, dia punya tekstur serat tersendiri. Baik anak-anak Ibu, begitulah penjelasan mengenai inspirasi budaya non benda ya, bagaimana kita bisa mengidentifikasi material atau bahan atau potensi apa yang ada dalam lingkungan sekitar kita yang kemudian kita bisa mixkan ya dengan budaya yang bersifat artefak atau objek benda untuk membuat suatu kerajinan tangan yang memiliki nilai jual atau memiliki keunikan tersendiri begitu ya. Nah, mudah-mudahan Anda bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Tetap semangat untuk menuntut ilmu karena orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan orang yang tidak memiliki ilmu. Gitu ya. Dan orang yang memiliki ilmu itu yang menuntut ilmu itu memiliki banyak sekali keutamaan di sisi Allah. Demikian anak Ibu, semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa sholat. Berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah segala yang baik untuk diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.